Mari kita buka lembaran kisah episode 118 Beri Cinta Waktu ini dengan menyelami perasaan terdalam dari seorang Trian. Malam itu, suasana terasa begitu syahdu namun juga syarat dengan nuansa kerapuhan yang menyentuh hati. Kita melihat Trian, sosok yang selama ini kita kenal tegar dan kuat, kini terlihat begitu membutuhkan sandaran jiwa. Ada momen yang sangat intim ketika Trian mengambil secari kertas, atau mungkin dia hanya menatap dalam-dalam ke arah Adila, wanita yang kini menjadi poros dunianya. Trian sedang mencoba meluapkan ketakutan terbesarnya. Di balik senyumnya, Trian ternyata menyimpan kecemasan yang luar biasa akan kehilangan. Dia selalu ingin Adila ada di sampingnya. Dia butuh Adila sebagai pengingat, sebagai kompas ketika arah hidupnya mulai tak menentu. Trian tidak ingin kehilangan arah lagi. Dengan tatapan yang penuh harap dan suara yang terdengar tulus dari lubuk hati, Trian mengucapkan kalimat yang terdengar sederhana namun memiliki bobot emosi yang sangat berat. Dia berkata, "Jangan pernah tinggalin aku." Kalimat ini bukan sekedar permintaan biasa, melainkan sebuah permohonan dari hati seorang suami yang takut akan kesepian. Mendengar itu, reaksi Adila sungguh menenangkan. Istri yang solihah ini tidak banyak berkata-kata yang muluk. Dia mendekat lalu dengan penuh kasih sayang mengecup kening Trian. Sebuah gestur sederhana yang melambangkan perlindungan dan kepastian. Adila menatap mata suaminya dan berjanji bahwa dia akan selalu di sini, berdiri tegak di samping Trian dan tidak akan pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Melihat adegan ini, hati Trian langsung berbunga-bunga. Beban berat di pundaknya seolah terangkat seketika. Ada kebahagiaan yang membuncah karena tahu dia tidak berjuang sendirian di dunia yang keras ini. Namun, di tengah momen romantis ini, jujur saja kita sebagai penonton pasti merasakan sedikit kegeraman yang tertahan. Kita semua heran, gemas dan bertanya-tanya. Mereka sudah menikah cukup lama, cinta mereka begitu besar. Suasana malam ini juga sangat mendukung. Tapi kenapa hal yang kita tunggu-tunggu belum juga terjadi? Momen istimewa yang menyatukan mereka seutuhnya sebagai suami istri sepertinya masih saja tertunda. Tentu saja harapan kita semua sama. Semoga malam yang syahdu ini tidak berlalu begitu saja. Semoga kali ini tidak ada gangguan, tidak ada drama, dan mereka bisa benar-benar mewujudkan ikatan suci itu sepenuhnya. Kita doakan saja yang terbaik untuk pasangan ini. Sekarang, mari kita biarkan Trian dan Adila dengan momen manis mereka. Dan kita geser sedikit pandangan kita ke suasana yang jauh lebih ringan dan menggelitik. Di sudut lain kota, ada pasangan baru yang sedang mekar-mekarnya. Siapa lagi kalau bukan Jono dan Dr. Cindy? Lihatlah wajah Cindy malam itu. Kelihatan banget kalau dia sedang dimabuk asmara. Tatapan matanya ke Jono penuh dengan kekaguman. Cindy merasa sangat bersyukur bisa mengenal Jono. Bagi Cindy, Jono mungkin adalah oase yang menyegarkan di tengah kesibukannya sebagai dokter. Dan Jono, wah jangan ditanya lagi, tingkat kepercayaan dirinya sedang berada di puncak tertinggi. Dengan gaya khasnya yang kocak dan sedikit sombong namun jenaka, Jono mulai mempromosikan dirinya di depan Cindy. Dia bilang kalau Jono itu paket lengkap. Bukan cuma satu kelebihan, tapi dia punya 3 kelebihan sekaligus, yang dia sebut sebagai 3 paket nis. Apa saja itu? Jono dengan bangga bilang dia itu manis, lalu dia juga humoris, dan yang terakhir yang bikin kita geleng-geleng kepala sambil tertawa, dia mengklaim dirinya bombastis. Wow, Jono benar-benar tahu cara membuat wanita tertawa sekaligus terpesona. Interaksi mereka berdua ini benar-benar menjadi hiburan segar di tengah konflik berat yang sedang terjadi. Namun sayangnya tawa kita bersama Jono dan Cindy harus terhenti sejenak karena ternyata di tempat yang tidak jauh dari mereka ada situasi yang jauh lebih serius dan berbahaya sedang berkembang. Kamera membawa kita melihat sosok Naura yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan yang sepi. Malam itu, Naura terlihat gelisah. Dia sedang menunggu taksi online-nya yang tak kunjung datang. Pikirannya melayang kepada Dani, suaminya. Naura menghitung waktu, mengingat kalau Dani mengambil shift siang, seharusnya malam ini dia sudah berada di rumah. Ada kerinduan dan kekhawatiran seorang istri yang terpancar dari wajahnya. Tapi takdir berkata lain malam itu. Bukannya taksi atau Dani yang datang menjemput, tiba-tiba muncul sosok pria yang menyapanya. Dan betapa terkejutnya kita saat menyadari bahwa pria itu adalah Reno. Reno datang dengan senyum yang ramah, terlalu ramah malah. Sapaannya terdengar sopan, tapi kita semua tahu, di balik senyum manis itu ada rencana licik yang sedang disusun rapi. Reno, si ular berbisa, pasti punya agenda tersembunyi untuk memancing emosi Naura. Reno mulai aksinya dengan pura-pura bertanya, "Kok tumben sendirian? Daninya mana?" Pertanyaan basa-basi ini adalah kunci pembuka obrolan. Dan karena Naura adalah orang yang sopan, akhirnya mereka pun terlibat percakapan. Disinilah Reno mulai menebar jaring perangkapnya.
Reno mulai bercerita masa lalu. Dia mengaku kalau dulu dia adalah sahabat dekat Dani. Dulu kami begitu sangat dekat, katanya dengan nada nostalgia palsu. Dia menceritakan bahwa persahabatan mereka hancur karena suatu hal. Awalnya cerita Reno terdengar lurus-lurus saja, seolah dia hanya ingin mengenang masa lalu. Tapi perlahan dia mulai menyisipkan racun hasutan. Reno mulai memancing kerusuhan batin Naura. Dia berkata dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Aku sudah mencoba beberapa kali menghubungi Dani, tapi sepertinya Dani udah nggak mau lagi ada hubungan sama aku. Reno kemudian memainkan kartu sebagai korban. Dia bilang bahwa ada sebuah kesalahan di masa lalu yang membuat semua ini terjadi. Dan bagian terparahnya, Reno memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Dani melimpahkan semua kesalahan itu kepadanya. Hingga akhirnya aku yang harus bertanggung jawab, ucap Reno dengan nada terzolimi. Bayangkan perasaan Naura saat mendengar pengakuan ini. Tentu saja dia jadi bertanya-tanya, apa masalah sebenarnya? Kenapa versi cerita ini terdengar asing? Reno sangat pintar tidak langsung memberitahu semuanya. Dia hanya melempar umpan, membiarkan rasa penasaran Naura tumbuh liar. Reno kemudian bertanya lagi, memastikan umpannya dimakan. Emang Dani nggak cerita ya? Naura yang mulai bingung menjawab, oh Dani ada cerita kok. Padahal jauh di lubuk hatinya, Naura ingat betul kalau Dani sebenarnya belum menceritakan detailnya. Dani hanya pernah bilang kalau suatu saat nanti dia akan cerita. Jadi Naura sebenarnya sedang mencoba membela suaminya di depan Reno. Melihat keraguan di mata Naura, Reno semakin gencar menyerang psikologisnya. Dia yakin kalau Naura sebenarnya tidak tahu apa-apa. Reno kemudian menanamkan benih keraguan yang lebih dalam. Dia bilang kalau apa yang diceritakan Dani ke Naura itu pasti versi teraman, versi yang sudah disunting, supaya Dani terlihat baik. Dia yakinkan Naura bahwa Dani pasti tidak jujur 100%, pasti ada yang ditutupi. Dani cuma cerita versi amannya aja ke kamu Naura, hasut Reno dengan nada meyakinkan. Strategi psikologis ini luar biasa jahat. Naura yang tadinya percaya penuh pada suaminya, kini mulai digerogoti rasa penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi antara Dani dan Reno di masa lalu? Kenapa Dani menyembunyikannya? Apakah benar suaminya berbohong? Reno berhasil membuat Naura merasa bahwa dia hanya mengetahui cerita dari satu sisi saja, sisi yang mungkin tidak utuh. Namun Naura bukanlah wanita bodoh yang mudah dicuci otaknya begitu saja. Di tengah kebingungannya, memori masa lalunya bangkit. Naura menatap Reno dengan tajam. Dia teringat masa-masa sekolah mereka dulu. Naura berkata dengan tegas, aku kenal kamu dari SMA, dan aku tahu banget kamu itu licik. Skakmat. Mendengar Naura berkata blak-blakan seperti itu, topeng ramah Reno sedikit tergeser. Bukannya tersenyum disebut licik, dia justru tersenyum. Senyum yang penuh arti dan sedikit mengerikan. Naura tidak mundur sedikit pun. Dia bertanya langsung pada intinya. Mau kamu apa? Pertanyaan ini tegas, berani dan langsung menohok jantung permasalahan. Suasana menjadi sangat intens. Reno menatap tajam ke arah Naura, tatapan seorang predator yang sedang menikmati perlawanan mangsanya. Dan di momen krusial inilah keajaiban terjadi. Di jauhan, Dr. Cindy dan Jono yang sedang asyik berjalan menikmati kencan mereka, tiba-tiba melihat pemandangan itu. Mata mereka menangkap sosok Naura yang sedang bersama Reno. Tentu saja mereka kaget dan bertanya-tanya, kok mereka bisa berdua di tempat itu? Jono dan Cindy langsung siaga satu. Mereka tahu betul siapa itu Reno, atau yang mereka kenal juga sebagai Lukas. Mereka tahu rekam jejak orang ini yang berbahaya, manipulatif dan jahat. Ayo kita samperin, ajak mereka kompak. Tanpa membuang waktu, pasangan kocak ini berubah menjadi pahlawan. Mereka buru-buru mendekati Naura, ingin menyelamatkannya dari cengkeraman hasutan Reno sebelum terlambat. Sementara itu, Reno yang belum sadar akan kedatangan Jono dan Cindy masih mempertahankan senyum liciknya di hadapan Naura. Menanggapi pertanyaan Naura tadi, Reno perlahan berkata, kamu tanya mauku apa? Kalimat itu menggantung di udara, penuh ancaman dan misteri, tepat sebelum adegan bersambung. Waduh, benar-benar menggantung di saat yang paling menegangkan. Kira-kira apa jawaban Reno sebenarnya? Dan apakah Jono dan Cindy akan tepat waktu menyelamatkan Naura sebelum Reno meracuni pikirannya lebih jauh tentang Dani? Atau jangan-jangan akan terjadi keributan besar di sana? Tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan kisah Beri Cinta Waktu. Episode 118 ini benar-benar mengaduk emosi kita, mulai dari romantisnya Trian dan Adila yang bikin baper, lucunya Jono dan Cindy sampai tegangnya konfrontasi Naura dan Reno. Pokoknya jangan sampai terlewat satu detik pun. Teruslah menonton kelanjutannya di sinetron kesayangan kita. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia mendengarkan alur cerita ini. Jangan lupa nantikan pembahasan selanjutnya, karena konflik ini pasti akan semakin memanas dan penuh kejutan. Sampai jumpa!